Bang, apa sih penyebab air yang ada di media galon itu kok cepat bau dan kotor? Nah, begitulah kurang lebih pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kita yang menonton video saya ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana cara mengatasi bau pada media galon dan juga supaya airnya tidak cepat keruh ya. Simak dan tonton video ini dari awal hingga sampai akhir ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel RDM Lilit Tumbuh Farm ya. Kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman cara dalam perawatan air di media galon supaya airnya tidak cepat kotor ataupun keruh atau bau ya. Nah, yang pertama teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu ya, apa penyebab air yang ada di media galon itu cepat bau. Itu biasanya disebabkan karena beberapa hal ini ya. Yang pertama adalah tingkat kepadatan ikan lele yang sangat tinggi. Nah, coba teman-teman, apakah ada yang teman-teman mengalami kasus seperti ini? Nah, idealnya berapa sih untuk kita tebar di media galon? Idealnya untuk kita budidaya ikan lele di media galon itu untuk satu galonnya itu kita tebar 15 ekor. Itu untuk awal tebar ya teman-teman ya. Itu kita masih kurangi lagi setiap minggu sekali 1 atau 2 ekor per minggu. Sampai sisa ikan yang di media galon itu 4 atau 5 ekor. Nah, kenapa jumlahnya semakin sedikit? Karena supaya tujuannya amoniak yang ditimbulkan atau kotoran yang ditimbulkan ikan lele itu tidak terlalu banyak ya, sehingga aman untuk kita budidayakan ataupun supaya menjaga air pada media budidaya ikan lele itu supaya tidak cepat bau ataupun kotor ya. Nah, selain dari itu, kenapa alasan air pada media galon itu kok cepat kotor itu juga bisa disebabkan karena pemberian pakan yang sesuai ataupun melebihi kapasitas. Nah, untuk teman-teman saya sarankan ketika budidaya ikan lele dalam galon, teman-teman harus memberikan pakan yang sesuai kebutuhan ikan lele. Misal contoh ya, teman-teman berikanlah pakan pelet, jangan berikan pakan alternatif, karena pakan alternatif itu bisa kita berikan, tapi teman-teman harus menerima konsekuensinya, harus menerima kalau pakan alternatif itu bikin air kita cepat bau, sehingga kita harus melakukan perawatan ekstra ya. Nah, pakan yang sesuai adalah berikan pakan pelet ya, dengan bertujuan supaya mengurangi bau pada media budidaya ikan lele atau media galon ya, media airnya. Kita berikan pakan pelet sehari 3 kali maksimal ya, dan minimal itu 2 kali sehari. Kita berikan pagi atau sore ataupun siang atau sore atau malam hari juga bisa, pokoknya 2 kali sehari ya. Nah, tapi saran dari saya adalah pagi dan sore atau pagi dan malam ya. Nah, itu pun jumlah pemberian pakannya jangan sampai berlebihan supaya ikan yang kita rawat itu tidak cepat kotor atau bau. Nah, ada beberapa tips dari saya untuk teman-teman supaya ketika mengganti air ataupun mengurangi bau pada media galon, yaitu adalah kita bisa menambahkan media galon ini, menambahkan airnya saja, tidak diganti air. Nah, ada plus dan minusnya teman-teman ya. Kalau kita tidak mengganti air, hanya menambahkan air, biasanya yang terjadi adalah jamur yang ada di dalam media galon itu akan semakin menumpuk, semakin banyak, sehingga besar kemungkinan atau resiko besar itu ikan akan bisa terserang penyakit jamur ataupun bakteri ya, sehingga bisa mengakibatkan ikan tersebut sakit. Yang bagus adalah kita mengganti air seminggu sekali, kita ganti, kita bersihkan ya. Lalu kita juga melakukan penyortiran ya, penggantian air, kita bersihkan. Pokoknya dalam 1 minggu kita lakukan secara bersamaan. Tujuan penyortiran supaya pertumbuhan ikan itu supaya bisa merata, tidak besar kecil ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat dalam video ini, ikan lelenya itu terlihat pertumbuhannya sama ya, jadi tidak besar kecil ya teman-teman ya. Nah, selain dari pemberian pakan yang bisa mengakibatkan airnya itu cepat bau, yaitu adalah ketika teman-teman budidaya ikan lele dalam galon ini, usahakan kita harus mengganti air itu sesuai jadwal waktu ya, kalau bisa ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Bang, apakah ada ramuan khusus untuk mengurangi bau pada media galon? Sebenarnya ada ya teman-teman, itu adalah
probiotik E4 ya. Itu bisa kita gunakan untuk mengurangi bau atau mengurai amonia yang ada di air. Tapi tapi ini ya teman-teman ya, dosis untuk pemberiannya saya belum tahu ya, ataupun belum berani saya mengeksperimenkan ataupun mempraktekannya ya, karena atau menyebutkannya lah dalam video ini, karena belum saya pernah praktekkan ya. Rencana nanti saya akan coba praktekkan supaya tahu hasilnya ya. Nah, budidaya ikan lele dalam galon ya, itu sebenarnya kita ketika merawat itu sebenarnya mudah-mudah aja, tidak sulit ya. Karena ada yang bilang itu ribet. Ribet itu karena teman-teman sendiri yang bikin ribet. Sudah tahu ini konsepnya kan di media galon, tentunya lebih ekstra dalam perawatan ya. Kalau teman ingin ringan ya teman budidaya dengan skala besar ditambak ya. Kalau ditambak itu teman-teman kiranya itu enggak ribet. Coba kalau sudah panen ya, pasti ribetnya super ya, super ribet itu ya, karena perlu mengganti air menguras air ya. Apalagi kalau ikannya lagi trouble ya, dari segi perawatan, pengobatan, wah itu tambah ribet lagi ya. Tapi tentunya di setiap proses budidaya baik di skala kecil ataupun besar, teman-teman harus tahu dulu konsepnya. Budidaya ikan lele dalam galon ini kan konsepnya kita hanya menjadi sebuah edukasi, pembelajaran, hiburan ya, ataupun hasil panennya kita bisa nikmatin sendiri, tidak kita jual ya. Karena banyak yang salah paham, budidaya ikan lele ini di dalam galon ini dikira untuk usaha ataupun untuk dipanennya itu untuk dijual, padahal ini untuk konsumsi sendiri, karena dengan skala kecil ya, berbeda dengan skala besar kita bisa mendapatkan untung ya. Nah, untuk teman-teman, selain dari proses cara menjaga air supaya tidak keruh dan bau, teman-teman biasanya ini ada sisi tambahan ya. Alasan kenapa teman-teman ketika budidaya ikan lele itu kok airnya bau itu biasanya pasti yang teman-teman lakukan adalah setelah dalam melakukan pergantian air ya. Teman-teman harus melakukan gantian air itu seminggu sekali ya. Untuk 1 bulan pertama, yang 2 bulan kita lakukan pergantian 5 hari sekali ataupun 4 hari sekali, tergantung dari kualitas air tersebut ya. Nah, kalau teman-teman tidak ingin ribet, teman-teman bisa menambahkan air yang seperti saya sampaikan ya dalam contoh video saya ya. Kita tambahkan air dengan menggunakan selang ya, dengan bertujuan supaya mempermudah kita untuk tidak capek ya. Tapi ada tapinya tadi, konsistennya itu harus kita lakukan setiap pagi dan sore, seperti kita menyiram tanaman seperti itu teman ya. Nah, mungkin sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman, dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya, silahkan dipraktekkan dan dicoba ya. Dan apabila ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman.